Malam Kak, saya dari ini nganter makanan. Ya Mas sebentar gitu. Dibuka. Begitu dibuka Bang Andi, pakai Bang Andi. Itu yang tipis Oke. Dia benar-benar kayak begitu transparan banget, kelihatan warnanya pink lagi Bang Andi. Pink ya? Oh, Pink. Oke. Itunya yang buat radionya Iya, itu. iya. Iya. Pink tapi belum nonjol dia. Yang satu mendem. Biar kakinya nggak sakit gimana caranya gitu ya, cari posisi yang enak kan gitu. Bisa kan Enak. kita ngurut nih ya. Iya. Ngurut terus Kan awalnya emang ngurut. awalnya ngurut terus Iya, terus kan dia nangis. Saya peluk dong, Peluk, saya oke. peluk, saya tenangin. Lah dianya nyek. Penyesalan tetap ada Bang Andi, tetap ada penyesalan. Kenapa? Kenapa cuma sekali gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Lagi rame nih soal ojol yang katanya terkoneksi dengan dunia ewong-ewong. Baru kemarin rame di Bali tuh ya kalau nggak salah. Tapi memang dunia ojol ini menarik buat kita angkat nih. Kayak narasumber saya malam ini, dia adalah seorang ojol yang katanya dia punya cerita tentang, teman-teman pasti paham ya. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Andi. Wah, gimana kabarnya Rizal? Baik. Baik ya. Baik. Ini sudah terdeteksi sama teman-temannya AJB. Jadi kalau ada narasumber yang pakai topeng tengkorak ini, ceritanya tuh bikin halu katanya Bang. Waduh. Ya, bikin otak tuh traveling ya. Jadi Bang Rizal ini masih jalan profesinya sebagai ojol sekarang? Masih Bang Andi, Masih ya? Masih. Belum lama sih, saya kemarin baru aja dapat juga nih narasumber ojol, tapi dia perempuan. Dan ternyata bukan cuma driver laki-laki aja ya yang banyak cerita tentang hal ini ya. Iya. Ya, Bang Dimas, Bang Rizal juga ini ya, ngalamin juga ya? Saya ngalamin. Banyak kejadian. Banyak ya? Banyak. Oke deh, gak usah nunggu lama-lama Bang, biar teman-teman gak pinisirin. Mulai aja ceritanya Bang, silakan. Oke, saya mulai nih Bang Andi ya. Boleh. Jadi kalau saya nih emang nariknya malam Bang Andi. Oh, ngalong nih ya? Oke. Ya, jadi keluar jam 9 sampai subuh, kadang sampai pagi lah. Dan kebetulan saya main di Jakarta Selatan ya, di daerah elit lah, di daerah yang dunia malamnya masih tetap hidup gitu Bang Andi. Oke. Jadi pada saat itu saya dapat customer, kebetulan dia baru turun dari salah satu stasiun transit di Jaksel, dan kebetulan si customer ini kita sebut aja Mawar ya. Jadi si Mawar ini dia kesandung Bang Andi di peron. Jadi kakinya tuh terkilir. Nah, karena saya juga udah nunggu lumayan lama kan di tempat nungguin penumpang. Begitu saya lihat sesuai ciri-ciri dia pakai baju apa, warna apa gitu. Ternyata jalannya pincang Bang Andi. Saya perhatiin kan dari motor, ini kenapa nih kok jalannya pincang gitu. Saya diamin aja lah. Sampai dia bener-bener udah deket nih. Saya panggil namanya Kak Mawar, iya betul gitu. Terus kenapa Kak kakinya kok jalannya pincang gitu. Saya habis keseleo Mas di peron kata gitu, karena tadi kedorong sama orang. Akhirnya berarti nih keseleo sakit dong, ngebet banget gitu. Wah ngebet banget Mas kata gitu kan. Kira ya udah yuk kita jalan, dan itu kebetulan kereta terakhir Bang Andi. Jadi jam 12 kurang sedikit lah gitu. Karena nungguin dia jalan dari dalam itu udah makan waktu kurang lebih 15 menit. Jadi jam 12 lewat baru kita jalan. Nah, pas dia naik, dia pesen sih di awal sama saya. Karena ini perjalanan lumayan jauh ya, dia menuju ke stasiun daerah
Boleh sebut daerahnya ya, Boleh. daerah Jurangmangu, dia ke arah Jurangmangu gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang jalannya jangan terlalu kenceng karena kaki saya sakit kalau ketemu jalan jelek gitu. Oke, saya turutin lah. Nah, karena saya saat itu berpikiran ya kayaknya kalau saya beliin apa tuh yang minyak urut ya, saya urut kakinya, saya bilang, Kak maaf ya Kak ya, ini saya urut sedikit biar nggak terlalu sakit gitu, biar ada nanti sampai rumah nggak bengkak gitu maksudnya kan. Terus dia, oh ya silakan Mas, jalan lagi kita. Nah sepanjang jalan emang karena pelan ya, jadi ngobrolnya enak tuh Bang Andi, ngobrolnya enak lah, dari dia di sini sama siapa, terus dia kerja di mana gitu, kegiatannya dia lah gitu. Cerita sampai hubungan asmara gitu. Dan kebetulan ini pakaiannya tuh yang syar'i banget Bang Andi. Syar'i banget, dia ketutup semua gitu. Nah mungkin nanti pemirsa nanya kok ketutup berani megang-megang. Nah saya kebetulan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan dan dia ngizinin gitu kan. Jadi oh ya udah. Sampai akhirnya kita sampai di lokasi itu, ternyata dia ngontrak Bang Andi. Ngontrak di kontrakan sendirilah, kontrakannya sendiri gitu. Dan sampainya itu kurang lebih 2 jaman lah, 2 jam. Jadi jam 2 lewat hampir setengah 3 baru sampai. Karena saya udah nahan mau pipis ya saat itu tuh, karena saking lamanya perjalanan, saya izin nih Bang Andi ke dia. Kak izin boleh nggak saya numpang kamar mandi gitu. Ya udah Mas silakan gitu. Udah saya ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi sekarang cuci muka kan biar segar. Nah begitu keluar lagi, yang tadinya pakaiannya syar'i, tiba-tiba begitu keluar dia udah pakai apa namanya tuh Bang Andi. Gitu. Wah, dan mukanya kelihatan jelas gitu. Cantik. Jadi orangnya tuh hitam manis. Wajahnya tuh yang ya dibilang cantik enggak, tapi lebih ke manis lah. Dilihatnya enak Bang Andi gitu. Nah terus selesai saya kamar mandi, begitu saya lihat dia lagi di depan, terus saya tanya lagi kondisi kakinya, Kak gimana Kak kakinya gitu. Terus dia bilang masih ngebet sih Mas gitu kan. Dan saya emang saat itu karena kondisinya agak sepi, terus udah malam juga, saya mau melanjutkan pulang tuh agak ragu Bang Andi. Akhirnya saya izin ke dia nih, Kak boleh nggak kalau misalkan saya 1 jam deh sampai nunggu subuh gitu. Saya baru melanjutkan pulang. Terus saya di teras juga nggak apa-apa kok gitu, di ruang apa di teras. Oh ya udah Mas nggak apa-apa kok gitu. Wah seneng dong digituin, diizinin. Nah dia bikinin kopi Bang Andi ke saya. Dia ke dalam, dia bikinin kopi sambil pincang jalannya kan. Terus tiba-tiba Mas bisa dilanjutin lagi kayak yang tadi. Saya mikir apaan nih gitu. Ternyata dia minta dilanjutin diurut kakinya, dipijitin. Karena minyak masih ada dan masih banyak ya. Ya udah deh Kak, saya pijit gitu. Saya urut lah sambil ngobrol-ngobrol nih. Saya urut pelan-pelan gitu. Nah, nggak taunya emang itu udah disetting sama Tuhan kali ya, atau sama setan nih. Tiba-tiba turun hujan. Setan lah. Iya. Tiba-tiba turun hujan Bang Adi. Hujan karena tuh nggak ada kanopi gitu, langsung pintu kan, dengan kontrakan kan. Dia bilang Mas di dalam aja deh gitu. Ini nggak apa-apa nih gitu kan. Udah nggak apa-apa di dalam, ini hujan loh deres. Ya udah, saya ke dalam, motor saya kunci, barang-barang saya bawa ke dalam, ditutup tuh pintu sama dia. Tutup pintu sama dia. Terus saya tanya sekali lagi Bang Andi, Kak ini bener nih nggak apa-apa nih gitu. Udah nggak apa-apa, tenang aja, di sini emang lingkungannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kata orang sekarang tuh lo gue lah apa? Ya masing-masing. Iya masing-masing lah, lo gue gitu. Ya udah, sambil minum kopi, sambil saya pijitin juga kakinya. Nah dia cerita, tiba-tiba dia cerita itu yang apa ya?
cerita tentang perasaannya dia lah yang dikecewain gitu. Curhat nih. Curhat, tiba-tiba nangis Bang Andi. Loh saya kan sebagai cowok ya, gue mesti ngapain nih gitu. Ya saya bilang tuh, Kak maaf Kak, ya gitu. Saya sambil gitu. Ya emang setan udah settingan setan dah ya. Yang dari tadinya ngelus kaki jadi ngelus yang lain Bang Andi. Iya, jadi saya sambil usap rambutnya gitu. Udah Kak, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang penting Kakak tetap bisa move on gitu. Ya mungkin dia juga ya bisa dibilang pria kali ya. Mulai dia tuh saya mengandi sama dia. Ya kalau cowok tuh sendiri ya dikasih daging ngajar. Akhirnya ya udah tuh mengandi, kita mulai ya begitulah. Asik. Nah, itu sakitnya gimana? Ya, kalau kayak gitu sakit ya. Bisul juga nggak bakal terasa Bang Andi kalau kayak gitu ya. Cenut-cenut tetap jadi nih. Udahlah kita mulai gitu terus. Tangan saya mulai kemana-mana dah gitu. Bergerilya, bener kan, nyari yang channel. Nyari channel. Udahlah, akhirnya kita udah di luar pikiran normal gitu, udah pokoknya kita benar-benar sampai keringetan lah Bang Andi gitu, karena suasana Bang Andi hujan gitu kan. Iya, kok hujan kok bisa keringetan? Pertanyaan saya. Karena di luar yang dingin, di dalam yang gerah Bang Andi gitu. Emang ngapain nih? Olahraga Bang Andi. Olahraga kan ngurut tuh, dari kaki kan butuh tenaga, dari kaki, pangkal kaki, nah udah disitulah yang bikin banyak tenaga keluar. Jadi cuma ngurut doang. Iya, tadinya kan ngurut gitu, nah tiba-tiba dibulak-balik nggak masalah nih, nggak sakit, ya udah jadi apa nih? Ya berbagai gaya gitu. saya masih belum nangkep nih. Belum nangkep. Maksudnya berbagai gaya tuh apa, ngapain? Kita bereksperimen, asik. Jadi yang tadinya hati-hati supaya kakinya nggak sakit, sampai lupa kalau ada sakit di kaki gitu loh Bang Andi, paham nggak sih? Ya. Apa nih maksudnya, lebih dijelasin aja, lebih ngapain? Detail lagi ngapain? Ya. Diomongin kan, aja, diungkapin aja. Biar kakinya nggak sakit gimana caranya gitu ya, cari posisi yang enak kan gitu. Iya, kan enak. Kita ngurut nih ya. Iya. Ngurut, terus cari posisi yang enak. Iya. Oke. Kan awalnya emang ngurut. Awalnya ngurut terus? Iya, terus kan dia nangis. Saya peluk dong. Peluk, saya tenangin. Lah dia nangis. Nah itu maksud saya. Ya, Bang Rijal nih agak masih malu-malu buat ngomong nih kayaknya. Oh jadi dia nih. Ya. Nah setelah dia sakne lah, bahasa sakne lah. Engas ya. Iya, engas. Setelah dia engas, lalu? Ya gitu dah. Kan saya nih dulu ya gantian saya dong. Iya. Saya bilang udah situ tenang aja, kan kakinya sakit. Biar saya yang bekerja. Iya. Ya mungkin dia ingin membuktikan kekuatan ojol kali ya. Asik. Iya. Berarti HS nih cerita. HS. Jadilah HS. HS Bang Andi. Saya nunggu itu. Nungguin itu ya. Aduh. Soalnya cuma clue aja. Saya kan orangnya agak awam gitu Bang ya. Iya. Masalah kayak gitu. Benar. Kan dia penasaran. Oh gitu. Iya, soalnya muter-muter aja nih. Ya emang muter-muter Bang Andi gayanya. Gayanya muter-muter. Iya. Oke. Telentang, tengkurut. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Sampai juga ya. Wah, itu akhirnya setelah selesai nih, ya kita canggung berdua akhirnya kan, tuh kok bisa begini gitu. Coba ya saya minta maaf sih sama dia, sama PK ya jadi hilaf gitu. Ya nggak apa-apa Mas katanya gitu kan. Terus habis itu dia ke kamar mandi, ya nggak tahu ngapain ya, bilas kali ya, mungkin bilas sambil pincang-pincang tuh. Masih pincangnya masih ya. Pincangnya beda. Pincangnya beda. Oh.
Tadinya kan pincangnya yang di kaki nih. Nah ini kayaknya yang dari atasannya pincang. Jadi agak ngegang gitu, agak ngegang. Iya. Gue udah lama nggak dibetot-betot ya kan kakinya di itu. Emang umuran berapa nih kira-kira? Kalau nggak salah sih masih di usia 26, 27 kali ya. 26, 27. Oke. Cuma ini apa ya? Bertolak belakang ya sama penampilannya ya. Oh iya benar, itu dia yang saya heran. Karena yang bikin saya kaget itu di saat saya habis numpang pipis, yang tadinya pakaian ketutup tiba-tiba, wih. Nah itu buang di mana, Bang? Di luar. Di luar. Tahu diri saya. Oh. Oke. Tahu diri saya. Oke. Nah terus syukurnya masih bisa mengontrol. Gitu. Setelah kejadian itu? Ya tadi saya bilang, aduh Kak maaf ya jadi kayak gini nih. Terus ya nggak apa-apa, masih mungkin karena suasana juga gitu. Suasana mendung gitu. Ya hujan gitu ya. Cakung ya. Udah di kamar mandi bilas. Terus kan itu kontrakan tiga sekat nih. Jadi ruang tamu, kamar sama dapur. Dapur itu berikut kamar mandi. Ya udah saya balik ke ruang tamu. Itu kejadiannya di ruang tamu sih Bang Andi. Di ruang tamu. Ya kan ya nama juga sendirian, dia nggak pakai bangku. Cuma alas kayak gitu. Kayak karpet-karpet. Iya, kayak karpet gitu doang sih. Tapi habis itu pindah kita ke setelah kejadian saya balik ke ruang tamu. Ya dia ke kamar mandi. Terus selesai di kamar mandi dia balik, saya bilang saya mau istirahat dulu ya gitu. Nanti kalau emang mau pulang atau pergi ditutup aja pintunya, nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa, pergi aja dibilang gitu. Enak ya. Wes, iya rezeki banget. Tapi itu uang transport tetap dikasih. Iya tetap dibayar. Cuman ya abis itu saya merasa bersalahnya itu, penyesalan tetap ada Bang Andi. Tetap ada penyesalan. Kenapa? Kenapa cuma sekali gitu dong? Bangke. Oke. Nah itu kejadian pertama Bang Andi. Yang kedua itu pernah juga. Emang kalau dunia malam tuh godaannya ada aja Bang Andi. Gitu. Jadi pada saat itu kejadiannya pas pada saat COVID. Iya. Okay. Jadi pas COVID itu saya beralih nih, yang tadinya main penumpang orang, saya mainnya GoFood atau nganter makan gitu, nganter makan. Nah, saya lagi santai lah di base camp gitu. Terus karena nggak bunyi-bunyi di base camp, saya keliling ke daerah pusat-pusat kuliner di daerah Jakarta Selatan. Nah, sampai sana masuk nih notif. Wih, dapet food nih, makanan. Ayam bakar 2 porsi. Nganternya juga nggak terlalu jauh, masih sekitaran situ, tapi ya karena saya udah tahu nih apartemen eksklusif ya udahlah, saya komunikasi mau ditunggu gitu. Oke, selesai makanan jadi, saya ke sana menuju ke lokasi. Kira-kira cuma 10 menit lah jalan dari resto ke kosan. Itu kosannya kosan eksklusif Bang Andi. Kalau dari tampilan mahal. Ya daerah selatan lah ya. Iya mahal dah. Ibaratnya saya narik sampai Kledes juga nggak bisa tuh bayar buat bulanannya gitu. Eksklusif banget. Sampai ke lobi, saya bilang ke si security, Pak mau nganter makan, langsung aja antar ke kamarnya. Nomor berapa di sini? Ada nomornya tuh, nomor 05 gitu. Ya udahlah, lantai 2 belok kiri bilang gitu. Oke, saya naik. Nah, saya ketok tuh Bang Andi. Saya ketok terus dibuka nih pintu. Saya bilang, malam Kak, saya dari ini nganter makanan. Ya Mas sebentar gitu. Dibuka. Begitu dibuka Bang Andi. Emang rezeki anak kali ya. Pakai Bang Andi. Itu yang tipis terang. Tembus
semua Bang Andi, dari atas sampai bawah. Nah, kebetulan nih cewek emang badannya putih bersih, tapi dia nggak terlalu gemuk, masih. Kalau bahasanya pos kota zaman dulu tuh enak cemekel, gitu, kenyal-kenyal gitu dah. Pulen. Iya, pulen lah. Udah, wah gila itu. Saya, waduh maaf kak gitu kan. Ya pura-pura gitu dah. Lama tetap ngelirik. Waduh maaf kak. Terus nggak apa mas gitu. Mas masuk yuk gitu, temenin saya makan. Wih, nggak kak, makasih kak. Ini udah saya masih mau narik lagi. Salesan gitu. Udah nggak apa-apa kan, ini saya mesennya 2. Temenin yuk makan yuk. Gitu. Ya maksa-maksa gitu dia. Akhirnya karena pemandangan juga kayak gitu ya, saya mikirnya sayang juga nih kalau dilewatin. Cuman ya dalam hati kecil kok mikir, ini orang nekat juga ya, ketemu orang asing, pakaiannya kayak gitu. Kok nggak prepare gitu, maksudnya mau nerima makanan ya seenggak-enggaknya pakai ditutup lah. Bener-bener kayak begitu, buat kelihatan warnanya pink lagi banget. Pink ya? Pink. Itunya yang buat radionya itu. Iya, warnanya pink. Bawahnya ya tipis-tipis gitu. Pink tapi belum nonjol dia. Yang satu mendem. Sebelah kanan mendem. Jadi mesti diituin baru tuh nongol gitu ya. Udah tuh saya bilang, aduh, ya udah deh, saya masuk, saya ikut makan. Sambil makan, ya pura-pura malu deh gitu, nggak mau nengok ya kan. Kalau saya capung enak tuh ya, mata kesini tapi ngeliatin. Pandangan luas. Iya, pandangan luas gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang, Mas, abis ini mau kemana? Dia bilang gitu. Ya masih mau narik kak. Mas, misalkan abis ini saya kasih uang lagi mau nggak? Gitu. Wih, mau dong, ya namanya juga suruh dapat duit gitu. Saya bayar 500 mau nggak? 500.000. Wah, ngapain tuh gitu? Ngapain kak? Nganter barang lagi? Enggak mas. Dia bilang, saya sebetulnya lagi mau bikin konten. Dibilang gitu. Wah, kayak apaan tuh dewasanya? Ya pura-pura polos lah gitu kan. Ya mas, sama saya main gitu. Main gimana? Ya main gitu, HS. Kalau kata anak sekarang nyewong gitu kan. Wah, di situ deg-degan saya tuh. Ambil enggak gitu kan. Gope enak nih. Gitu di pikiran. Terus saya tanya, tapi kak maaf nih, pakai masker apa enggak gitu. Dia bilang aman kok pakai masker, ditutup. Ya udah, langsung satu deal. Asik. Langsung deal. Oke deh, nggak apa-apa kalau pakai masker, tapi jaketnya dipakai. Dibilang gitu. Jaket ojolnya dipakai. Gitu. Ya udah, saya suruh bersih-bersih dulu di kamar mandinya. Terus emang dia sendirian, asli dia sendirian di kamar itu. Tapi emang setupnya udah cakep bang. Setup kamera gitu. Terus kayak ada mic kecil kayak gitu, udah rapi lah gitu kan. Saya mikirnya wah ini mah bukan saya doang nih tumbalnya yang pertama gitu. Pasti udah ada gitu kan. Ya udah, habis saya bersih-bersih selesai. Udah tuh kata dia, ya udah mas, rebahan aja kata gitu. Saya suruh rebahan tuh Bang Andi. Saya rebahan ya, emang dari awal udah pegel ya, berdiri mulu ya, ngeliat begitu ya berdiri mulu kan. Jadi nggak perlu diusahakan, udah otomatis. Udah tuh mandi kucing dah. Bawa terus di SP kayak gitu kan. Di SP, cuman yang bikin saya sebel ya jaket itu kan tebel kan dia. Kadang ganggu juga. Cuman ya maunya dia kan. Ya udahlah, tetap pakai gitu. Tapi sih. Ini sambil direkam ya? Direkam itu Bang Andi. Direkam, cuman saya pakai buff, terus dia ada namanya tuh yang kayak mesh mata gitu. Tertutup lah pokoknya deh. Nggak bakal ketahuan lah gitu.
Udah tuh, habis saya di kucing di SP gantian. Oke. Saya bekerja dari atas sampai bawah gitu. Ngapain abang tuh kerjanya? Ya itu gantian dia. Oke. Iya, jadi kucing jantan. Oke. Gantian. Dan wah mulai deh tuh. Ternyata sensasinya mungkin dia enak banget kali ya. Tanpa sadar teriak tuh. Oh dia nih. Teriak kenceng. Wah gitu. Pelan belum sampai masuk baru saya mainin doang gitu. Wah udah tuh rambut saya dijambak deh. Wah pala sih dinyung-nyung deh gitu kan. Keenakan udah bang aja udah. Barulah saya masukin main. Cuman emang sebelumnya dikasih ituan sih. Apa tuh? Oke, pengaman ya. Iya pengaman suruh pakai gitu Pak. Ya udah untuk main gitu. Ternyata imajinasinya dia emang bang. Saya tiba-tiba tangannya gitu. Bang abang tiduran deh. Tangan saya suruh ke atas gitu di. Gitu. Wow. Luar biasa bang asli. Bener itu. Ya kalau nurutin otak ya cepet lah keluarnya gitu. Cuman saya minta jeda dulu, tahan dulu biar lama dikit gitu. Wah dilihat tuh. Pro banget dah gitu, pro. Terus angle kameranya tuh terus dapet banget ke dia gitu. Nyorotnya. Udah selesai ya. Selesai main gitu. Terus udah ya sampai selesai lah, sampai tuntas. Terus dia ke kamar mandi, saya buang itu bekas pengaman kan. Saya bungkus, saya buang. Terus saya pakai celana lagi. Saya buka jaket, baru pakai baju lagi. Terus baru dia keluar dari kamar mandi. Dia langsung ngambil dompet tuh bang. Langsung ngambil dompet. 5 lembar merah dia kasih ke saya. Ditambahin lagi gocap. Tips katanya. Tips ya. Saya ada tips lah. Udah gopek masih dapat tips juga. Ya. Terus bayar itu ongkos udah masuk juga. Oke. Udah. Habis itu saya keluar dari situ nyengir mulu bang. Nyengir lah. Nyengir bang jalan. Nyengir. Wah gila ini indah banget malam ini kayak mimpi bang asli. Saya berharap sih dapat lagi, cuman ya kalau kayak gitu kan nggak bisa 2 kali. Kalau yang ini umur berapa nih? Kalau ini sih kayaknya udah 29-30 lah. 29. Iya. Tapi apemnya masih sebel. Mantep bang. Mantep. Ditepok membal. Kayak kue bolu tuh gitu. Iya. Pokoknya terawat bang. Terawat. Putih bersih, waduh. Itu yang tadi saya bilang sebelah kanan mendem. Nah, mesti di. Berarti emang dia ini pemain dong. Pemain. Cuman kan saya nggak mau. Tapi kan dia jual video itu berarti ya? Iya, kayaknya sih gitu. Itu sambil live nggak waktu itu? Dia nggak nge-live sih bang. Dia nggak nge-live. Karena emang saya nggak dengar suara-suara sih ya. Jangan-jangan videonya abang udah kesebar di internet. Kayaknya sih. Kayak yang kasus kemarin beneran yang di Bali itu kan? Iya, kayaknya sih. Ya mudah-mudahan sih di luar ya, jangan di sini. Ngeri juga saya deg-degan. Iya. Iya. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu ya udah tuh. Pulang saya nggak jadi narik. Iya. Nggak jadi narik, gila udah dapat kope. Sampai rumah bini nanya, lah kok udah pulang gitu, biasanya pagi. Gak enak badan gitu. Cuman muka seger amat gitu. Iya cuci muka dulu pom bensin gitu kan. Nyengir mulu ya gitu. Nyengir. Udah tabrokin itu duit tuh tadi. Banyak amat ya habis bawa bule. Alasan gitu aja. Kasih tip. Gitu Bang Andi. Masih ada lagi nggak selain itu? Banyak Bang Andi. Nah coba yang menurut Bang Rijal paling berkesan deh, yang nggak bisa Bang Rijal lupain sampai sekarang. Paling berkesan tuh pernah
satu waktu dapet di daerah, ya semua orang tahu lah, di daerah Jakarta, antara Jakarta Pusat dan Barat tuh. Mabes. Oke. Mabes. Oh iya, ini rajanya iya. malam ya. Oke. Emang nggak tahu kenapa ya malam-malam kok tiba-tiba mainnya daerah sono gitu. Biasa di Jaksel ya kan, Jaksel. Udah dapat ke situ, dia bilang, "Bang, lu gue charter mau kagak bang?" Katanya gitu. Ya emang ini lokal cuman lebih usianya udah STW lah. STW, oke. 40-an gitu. 40-an. Ya. Terus maksudnya gimana nih Po gitu kan. Ya habis dia agak Betawi ya saya ikutin aja. Maksudnya gimana Po? Ya Bang anterin saya nih daerah Blok M. Nah habis itu tungguin. Nah, habis tungguin, ntar anterin saya lagi ke daerah Kuningan, dia bilang gitu. Oh jadi 2 tempat nih Po gitu. Iya. Ntar saya lebihin dah, dia bilang gitu. Wah ya udah dah gas gitu. Itu jam 12:30 sih, nggak salah 1 tuh. Muncullah saya tuh dari Mabes ke daerah Blok M. Di daerah Blok M itu adalah tempat nongkrong dah, itu udah pada tahu orang-orang dah. Udah ke situ saya nungguin, kata dia, "Bang, abang jangan jauh-jauh gitu." Ya udah saya tungguin di depan situ kan. Emang sebelumnya ngasih duit tuh. Nih ongkosnya. Nah, habis ngasih ongkos, terus ngasih lebihan, nih buat beli rokok sama kopi. Udah jangan jauh-jauh di sini aja, paling sejam gitu kan. Ya jadilah Po gitu. Tapi emang walaupun usianya STW Bang Andi ya, bodinya cihuy juga. Cihuy lah, masih kenceng semuanya, masih cakep, mukanya juga glowing gitu. Oke, perawatan lah ya. Kalau cuman emang ngomongnya agak nyablak gitu kan. Udah dah saya tungguin, saya ngopi ngerokok sejam, bener tuh emang sejam lebih dikit dah, sejam lebih dikit. Ayo Bang gitu. Nah begitu dia keluar emang ya rambutnya agak berantakan dikit nih, rambut berantakan dikit, terus sama bau ini kan minyak urut Bang. Minyak urut. Dalam dia ngurut tapi gimana nih bau minyak urut. Tukang pijit jangan-jangan. Kayaknya tukang pijit panggilan nih. Iya. Ya udah dah. Po mana lagi Po kita? Itu daerah Kuningan. Ya udah Kuningan. Sebelah mananya itu dah yang ada kolongan itu, kolongan dibilang gitu. Kolong Casablanca, iya pokoknya lewatin itu. Ya udah dah. Saya antar ke situ tuh jalan gitu. Terus memang dia sibuk tuh sepanjang jalan gitu, teleponan mulu dah. Teleponan WA gitu. Sampai akhirnya ada satu mobil tuh di pinggiran berhenti warna merah. Wah itu kali tuh kali dia. Apaan Po? Itu tuh mobil warna merah. Tuh kenapa? Udah kita jalan depan ntar dia ngikutin. Ya udah dah. Udah ngikutin. Terus dia ngarahin emang tuh. Dia ngarahin sampai ada masuk ke gang tuh. Muat satu mobil lah masuk ke gang set. Nah udah lo di sini lagi ya gitu. Sama kayak tadi tungguinnya sejam gitu kan. Ya udah dah. Mobilnya juga masuk, ya emang yang turun tuh usianya mungkin sekitar 50-an sih Bang. Si customernya ini. Saya mikir iya bener berarti ini kang urut nih gitu. Ya udah. Saya mau ngajakin ngobrol ya bingung, kagak ada security, kagak ada gitu. Udah saya ngerokok aja lagi lah. Ngerokok. Lah itu baru juga mau masuk ke batang ketiga, maksudnya rokoknya ya. Kan rokok pertama habis, kedua, nah ini mau bakar lagi ketiga, udah keluar. Oke. Lah cepet amat Po gitu. Iya udah. Nah customernya cabut jalan, Bang tar dulu Bang, apaan? Ini masih ada waktu katanya, sayang jamnya gitu. Maksudnya? Iya sewa tempatnya sayang kan sejam, nih baru kagak nyampe setengah jam udah kelar gitu. Nah maksudnya gimana Po? Ya udah gue lagi kentang nih nanggung katanya. Kagak mau apa nyobain gue, dibilang gitu.
Wah beneran nih. Terus ntar ongkosnya gimana nih? Tetap gue bayar gitu kan. Tapi ntar balikin lagi gue ke sana ya, ke tempat awal gitu. Ya pucuk di cinta ulang pun tiba bang, ya asik dah. Saya buka jaket tuh. Saya pikir STW juga masih kenceng nih, asik nih. Ya udah saya ngikutin dia ya ke kamar gitu. Engas nih dia ya. Hah? Masih engas. Masih kentang. Ya udah sambil pertama udah tuh saya habis beres-beres. Tiba-tiba dia udah bang, buset Pok mau ngapain gitu kan? Dibilangin gue masih kentang gitu. Tadi mah parah. Pegangan bentar udah keluar katanya. Nungguin lagi lama, kagak naik. Gue suruh pulang aja katanya. Lah tapi bayaran itu gimana? Full sih katanya. Ya udah. Terus saya bayar kan nih Pok. Saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Dibilang udah gue bilang udah gratis gue kasih. Kan tadi gue bilang lu emang kagak mau nyoba gitu. Ya udah. Jadilah tuh bang, ya kan? Saya di bagian finishing lah nih. Iya, bagian finishing lah. Mau bangke ya nih. Cobain lah, ngalong lah. Asik. Akun saya mukanya lumayan bang. Masih aktif ya? Masih aktif. Cuman sekarang udah ke mode itu dah. Mode bukan ngalong lagi. Mode siang ya? Mode normal lah, siang sampai malam jam 9 gitu. Soalnya kalau udah makin malam random bang, orang-orangnya random. Bener. Tapi kan duitnya banyak juga itu. Duitnya banyak, cuman begitu bang. Enak kan? Enak sih. Enak. Jujur mah enak bang. Iya. Nyengir mulu bang. Kalau udah nyengir sekarang jalan ya. Berarti kan makmur, sehat deh kan. Iya. Cuman duitnya kagak awet. Duitnya nggak awet. Larinya ada aja tuh. Tiba-tiba ban bocor. Terus motor ngadat gitu ada aja tuh. Gitu ya. Iya. Oh itu bukan mitos tuh ya? Bukan mitos bang, asli itu. Asli. Ban ganti sampai berkali-kali. Wah. Jadi kebuangnya ke situ uangnya. Oh gitu. Iya. Berarti nggak ada yang dinikmatin dong? Ya ada lah. Ada. Ya itu bisa Iya maksud saya dari sisi penghasilannya. Ya kalau penghasilan tetap ada yang kebawa pulang mah ada gitu. Cuman tetap ada lagi yang tiba-tiba adanya motor ngadat gitu. Gitu. Ya paling apa kena tilang udah itu doang. Malamnya habis begitu kayak kan. Nah siangnya ceritanya jalan-jalan lah. Ya ada razia kena ya udah. Biasanya ojol bebas-bebas aja tuh. Kan kagak lagi dinas. Iya keluar pengen main. Main ya apes langsung malamnya begitu. Siangnya kena razia. Itu berapa lama tuh Bang Rizal jalanin ngalong? Ngalong saya lumayan. Dari awal mula saya emang udah bertekad enakan malam nih. Malam. Iya. Alasannya karena itu ya. Pertama saya kagak tahan sama macet. Kagak tahan macet, kagak tahan panas ya kan. Soalnya prinsip saya pernah waktu itu saya jajal pagi soalnya bang. Pagi lah saya diburu-buruin sama orang. Dia yang telat kita yang repot ya kan. Bang mesti nyampe kantor jam segini lah. Lu yang telat makanya berangkat dari kemarin segituin aja. Itu ya risikonya kalau narik pagi begitu. Iya kita di Uber waktu lah. Akhirnya saya coba deh sore. Keluar sore jam 3 nih. Awal mula jam 3. Enak tuh. Nah kalau sore itu kayak secara psikologis ya, kalau orang kerja nih, mereka kan udah capek nih. Nah naik ojol mau semacet apapun nggak bakalan komplain, nggak bakal komen gitu. Jadi ya udah macet, ntar gue juga nyampe rumah kan gitu. Karena udah nggak diburu-buru. Iya udah nggak diburu-buru gitu. Jadi ya udah habis dari situ wah ternyata lebih enak main sore ke malam gitu awalnya nih. Sore ke malam sampai jam 12. Nah terus tiba-tiba ya udah dapat customer dari jam 12 malam. Tadinya saya niatnya mau pulang nih bang gitu kan, mau pulang udah jam 12 dapat cewek keluar dari klub gitu. Terus
ngejoprak bang di depan, brak gitu. Wah itu kemana-mana gitu kelihatan jelas banget. Wah ya udahlah. Terus teman-temannya, bang anterin ya sampai rumah. Lah orang begini, udah anterin ntar nyampe kosannya minta security yang bantuin gitu. Kayak udah dah. Minum dia bang banget gitu. Saya mikir yang penting jangan jackpot aja di motor, ini repot. Saya anterin tuh bang, saya anterin ke kosan. Ya tapi kalau ini sih kita nggak nyampe kayak begituan, kagak. Ya cuman tangan saya tetap iseng. Iya. Ini emang dasar Bang Rijalnya sih. Bang kesempatan nggak datang 2 kali bang. Ini masalahnya. Yang saya tangkap gini ya, tapi santainya gini bang. Misalnya narik tetap malam nih, ngalong. Kalau misalnya dari Bang Rijalnya sendiri nih yang bisa nahan gitu loh, nggak macam-macam. Sebenarnya uangnya lumayan juga kan? Lumayan sih. Lumayan. Kan? Udah nariknya enak, gak panas-panasan. Dapat treknya saya dengar tadi kan agak jauh-jauh juga tuh. Iya, treknya jauh saya tuh. Terus ketemu sama orang random, anggaplah memang si perempuan ini perempuan nakal gitu ya. Terus misalnya kayak, bang, lu gue charter nih, tapi lu ini ya temenin gue ongkos dijamin. Itu kan sebenarnya kalau ngambil ongkosnya doang juga kan udah lumayan kan? Iya, nutup dah. Dasar Bang Rijalnya aja yang nakal dia. Iya, saya ngecesan bang, lihat nih. Iya. Kalau kata orang. Iya. Kan yang namanya cobaan bisa dicobain bang. Iya. Nah, cuma tadi saya dengar sama Bang Rijal tuh udah ada istri Bang Rijal nih. Udah ada. Dan dulu memang udah punya istri tuh waktu narik dia. Iya, udah. Istri nggak pernah curiga. Ya kagak lah bang. Kan saat kita narik dia tidur. Ya maksudnya kan udah sering ngecas di luar nih. Otomatis yang di rumah kan jarang kesentuh nih. Ya nyari alasan lah bang. Capek gitu ya. Iya. Tapi uang istri dikasih uangnya aman. Dari situ juga dikasih istri. Iya aman. Jatuhnya kita jasa. Iya. Ya memang sih jasa. Iya jasa. Ya, nggak salah sih. Nah, tapi selama Bang Rijal narik ini banyak ya memang orang-orang random kayak gitu ya. Oh banyak bang. Anak-anak sekarang apalagi ya. Dan anak sekarang tuh. Tapi belum pernah sampai kena kepatil Bang Rijal. Kagak. Enggak. Syukurnya kagak. Syukurnya enggak. Iya. Nah, itu sebenarnya resiko banget sih, ya kan? Iya. Ya bersyukurnya ini orang memang orang-orang yang nggak ada niat jahat. Iya benar. Coba kalau kan banyak tuh kasus orang kayak pembiusan, ya kan? Wah lu gua kasih aja nih, ya kan? Gak tau udah dikasih obat bius, pingsan, joprak, motor hilang, gitu. Atau misalnya dibawa nih ke kosannya, ternyata kosannya udah ada nungguin orang jahat gitu kan. Dan resiko itu ada aja sih ya. Ya emang sih, tapi alhamdulillahnya selama ini aman semua sih. Ya. Dan gimana kalau sekarang masih tetap narik tapi nggak ngalong. Kalau seandainya ada lagi tawaran-tawaran kayak gitu, kayaknya nggak saya ambil. Kenapa ya? Kayak inget dosa aja, asik. Oke. Iya. Ingat dosa ya. Iya. Di momen kapan Bang Rijal mulai teringat sama dosa tuh? Jadi terakhir itu pernah ada satu kejadian tuh saya hampir kecelakaan dah. Hampir kecelakaan. Nah emang habis kayak begitu, habis dapet cobaan yang mesti dicobain gitu kan. Mungkin karena keenakan, nggak fokus naik motornya. Karena malam sepi ya kan. Kebut saya tuh, nggak tahu ada lubang, wah terbang saya kecelakaan. Nah di situ baru tuh saya mikir, wah iya gila juga ya kayak begitu, maksudnya imbasnya ada gitu, selain ke motor sering rusak, ban bocor, kena tilang gitu kan, nyampe yang ini taruhannya nyawa gitu, kecelakaan. Wah udah dah kagak mau lagi yang nerima kayak gitu. Nah setelah kejadian itu emang masih ada aja sih bang, masih ada kejadian. Ini sebelum saya benar-benar nggak ngalong ya. Jadi waktu itu habis kecelakaan saya tetap ngalong, tapi godaan-godaan gitu tetap ada. Ya. Jadi kayak saya pernah di satu wilayah udah masuk Jawa Barat dikit dah gitu.
Jadi saya dapat orderan cewek. Ternyata tuh cewek doyan minum bang, doyan minum. Dia bilang, bang lo tau nggak tempat beli minum di mana daerah sini gitu. Wah nih ada lagi aja gitu. Terus saya nggak tahu kah bukan orang sini, saya alasan gitu kan. Jadi bang lo nggak temenin gue nyari deh beli. Udah tuh jalan saya temenin beli. Nah habis beli gitu. Kalau apa yang namanya R Petra ya, tempat yang taman-taman itu tuh. Kalau di Jakarta namanya R Petra ya. Udah berhenti tuh, terus dia minum sambil ngoceh, curhat gitu, cerita kehidupannya. Ceweknya lumayan bang, cakep, cuman badannya gede, gemuk gitu. Kan bukan tipe saya gitu kan. Dasar bangga. Oke. Gitu. Terus bang anterin gue dong ke kosan gitu. Ya kalau masih pertama kalau masih nggak ingat kejadian yang kecelakaan ya udah saya makan juga itu walaupun bukan tipe gitu kan. Saya anterin ke kosan ini sepi. Terus udah kak nih udah nyampe tuh. Terus dia bilang, bang ini duit lu ambil sendiri dah. Dikasih dompetnya saya ya, ambil aja selembar biru gocap. Terus udah dia udah kak ya gitu, bang nggak mau nemenin, nggak udah kak gitu. Saya mau cabut lagi. Udah, nah di situ saya merasa kayak udah melakukan hal kebaikan luar biasa bang gitu. Wih gila gue bisa ini nih. Ternyata gue bisa juga gitu, kagak kegoda gitu kan. Ya emang pada saat itu setelah saya jalan ya nyesel juga gitu ya. Kenapa nggak gue ituin tadi kan mayan. Itu karena pengaruh bodinya aja kan? Iya sih benar. Kalau bodinya bagus pasti rimbat juga. Beda cerita sih. Mungkin tobatin tantaran ya. Iya. Kagak inget itu yang jungkir balik dah kalau kayak gitu. Untungnya otomatis langsung hilang tuh memorinya nol lagi. Nah untungnya itu cobaan yang itu ya begitu dah bodinya. Jadi ini bukan tipe gitu. Aduh Bang Rizal. Saya sih yakin nih masalahnya ketemu Random lagi, terus Bang Rizal yang suka pasti masih kegoda lagi sih. Enggak lah. Enggak. Yakin. Kagak tahu maksudnya. Ya segitu tuh udah dikasih cobaan tuh ya. Iya. Hampir nyawa lah. Karena kecelakaan itu kan udah motor juga pasti rusak parah. Iya. Uang juga lumayan banyak. Nah itu baru motor tuh. Cuma teguran yang luar biasa sih itu. Belum ke badannya Bang Rizal. Iya. Lecet-lecet baret-baret mah ada. Ya seandainya koreng sampai tulang gitu lah. Iya amit ya Bang. Iya. Sih. Ya jadi saya pikir Bang ya kan ada beberapa juga sih ojol yang cerita kayak gini ya. Sama nih ceritanya pengalaman kayak gini gitu. Saya pikir nih orang ini orang halu kali ya. Apa iya ada yang mau sama lo gitu kan. Ternyata udah mungkin Bang Rizal nih udah yang sekian kali narasumber di sini dan mengalami hal itu. Jadi ya saya sih percaya gitu ya. Apalagi kalau posisinya dia ngalong ketemu orang-orang yang ya kayak gitu kerjaannya ya, apalagi daerah Mabes. Iya kan, orang udah misalnya udah tepar banget, dia udah nggak peduli tuh. Iya kan, yang penting gue sampai kosan aja. Malah yang ada yang kentang kan, aduh gue gas nih bang gas lah gitu kan. Iya STW tuh. Iya. Ya tapi ya akhirnya ya Bang Rizal akhirnya sadar sendiri ya. Sadar juga lah. Ternyata uang dari hasil begitu ya nggak berkah. Benar. Itu namanya nggak berkah tuh. Betul. Karena Bang Rizal merasa ya ada aja nih insiden-insiden di jalan. Benar. Belum lagi kalau kita kasih anak istri makan dari itu kan gimana gitu ya. Walaupun udah kecampur yang halal sama yang haram tuh udah nyampur dah. Kalau uangnya sih nggak ada halal dan haram. Iya. Cara mendapetinnya. Iya, pekerjaan kitanya, apa yang kita lakuinnya itu. Iya. Itu sih Bang. Ya mudah-mudahan sih Bang Rizal mulai sekarang istiqomah Bang. Wah iya dong. Nyari rezeki yang benar-benar aja nih. Iya, yang lurus-lurus saja. Yang penting kan udah ngalamin jadi ojol. Ojol. Iya. Aduh. Ojol. Ojol.
Aduh. Ya memang kalau udah bicara laki-laki gitu ya, udah bicara masalah wanita nggak ada habis-habisnya deh. Bener, ini mah kalau dilanjutin sampai pagi nih Bang. Iya, soalnya Ada kan aja. memang ketemu banyak orang di jalan, ketemu banyak bentuk, ketemu banyak karakter, itu yang bikin kita jadi penasaran ya. Ya oke deh Bang Rijal. Sebelum kita tutup podcastnya, Bang Rijal mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman ojol di luar sana, Bang. Oke. Gimana pesannya, Bang? Pertama buat teman-teman ojol, tetap semangat, tetap tetap itu dah istiqomah, nyari duit yang berkah gitu. Sayang keringat kita di jalan ya kan, kalau sampai kecampur sama hal kayak gitu sayang. Jadi berkurang keberkahannya gitu. Lagi pula hal kayak gitu bakalan sial juga, ada sialnya. Jadi ya kalau narik benar-benar ya ingat anak istri ya di rumah dah gitu. Jaga keselamatan di jalan, salam satu aspal. Yo. Kerja. Kerja, narik. Iya. Ya. Jadi kalau teman-teman makan daging mentah itu pasti ada efeknya. Betul. Efeknya badan kita pasti ada penyakitnya nih karena daging mentah yang kita makan. Coba kalau makan daging matang itu semua bakteri-bakteri itu udah nggak ada tuh, sedikit ya. Tapi kalau daging mentah kan memang itu sumber penyakit. Iya. Bener Bang. Iya kan Bang? Nah, dan masalahnya enakan yang mentah aja enak Bang, apalagi mateng kan gitu. Sebenarnya itu sugesti aja. Sugesti ya. Iya, sugesti setan-setan yang mempengaruhi. Ya, oke deh Bang Rijal, makasih banyak nih buat siap, Bang ceritanya Andi. Bang. Buat teman-teman juga nih kalau mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47000 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rijal, makasih banyak. Sip. Semoga Bang Rijal dikasih kemudahan, rezekinya dikasih kelancaran, amin, dan anak istrinya dikasih kesehatan. Amin. Makasih banyak Bang Rijal. Thank you banget nih. Assalamualaikum Bang Rijal. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi. jumpa.